Kembali lagi ke channel saya, teman-teman. Di channel ini kita selalu berusaha membahas isu dengan pikiran jernih, dengan logika, dan dengan tujuan supaya apa yang kita sampaikan benar-benar bermanfaat untuk semua orang. Hari ini kita akan membahas satu program besar negara, program yang niatnya baik, tetapi dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak pertanyaan di lapangan. Kita bicara tentang program makan gratis setelah kita menonton cuplikan video penyampaian Pak Presiden kita. Check it out. Kita semua faham rakyat kita butuh pekerjaan. Tapi kalau kita teriak, kita mencela, menghardik, ya, nggak akan tercipta. Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Setelah kita menonton cuplikan video Bapak Presiden tadi, di sini saya juga akan menyampaikan sedikit pendapat saya. Untuk itu nonton video ini sampai selesai. Indonesia pada tahun 2025 sampai 2026 diperkirakan memiliki sekitar 280 sampai 290 juta jiwa penduduk. Dan angka yang sering dipakai dalam analisis adalah sekitar 288 juta jiwa. Untuk program makan gratis ini, negara mengalokasikan anggaran yang sangat besar, yaitu sekitar 355 triliun rupiah. Angka ini bukan angka kecil. 355 triliun rupiah adalah uang rakyat, uang negara yang seharusnya benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat nyata. Kalau kita pakai logika sederhana, bukan untuk membagi uang sungguhan, tetapi untuk memahami besarnya anggaran ini. 355 triliun rupiah dibagi dengan sekitar 288 juta penduduk, hasilnya setara dengan 1,2 juta per orang. Sekali lagi, ini bukan berarti uang itu dibagikan, tetapi ini cara paling mudah untuk menggambarkan skala besarnya anggaran tersebut. Sekarang pertanyaannya bukan soal niat. Karena niat membantu anak-anak Indonesia itu baik. Memberikan makanan, meningkatkan gizi, itu adalah tujuan yang mulia. Namun ada kebijakan publik. Niat baik saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan ini efektif, apakah aman, dan apakah benar-benar sampai ke sasaran. Fakta di lapangan menunjukkan hal yang tidak bisa kita tutup mata. Di banyak daerah, khususnya di pelosok, program makan gratis ini justru berubah menjadi lahan basah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanan yang seharusnya bergizi, kualitasnya menurun, porsinya tidak sesuai, nilai gizinya dipertanyakan, bahkan ada laporan anak-anak mengalami sakit perut, mual, dan gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Ini bukan cerita 1-2 kasus, ini adalah pola masalah. Dan disinilah logika mulai berbicara. Ketika bantuan diberikan dalam bentuk makanan, akan selalu ada vendor, kontraktor, distribusi panjang, biaya operasional, dan celah penyimpangan. Di setiap rantai itu selalu ada potensi pengurangan kualitas dan permainan anggaran. Yang diuntungkan siapa? Seringkali bukan anak-anak. Yang dirugikan justru mereka yang seharusnya dilindungi. Sekarang mari kita bandingkan dengan pilihan lain. Dengan anggaran sebesar 355 triliun rupiah, negara memilih program makan gratis dan dalam perhitungan yang beredar, hanya sekitar 1 juta lapangan kerja yang tercipta.
Artinya, dari ratusan juta penduduk Indonesia yang merasakan manfaat langsung sebagai pekerja hanya sekitar 1 juta orang. Pertanyaannya sederhana dan masuk akal. Apakah ini sebanding dengan anggaran ratusan triliun? Bagaimana dengan ratusan juta rakyat lainnya? Sekarang mari kita bayangkan pilihan yang berbeda. Bagaimana kalau anggaran sebesar 355 triliun rupiah ini dialihkan menjadi bantuan tunai langsung, bukan lewat vendor, bukan lewat makanan siap saji, tetapi langsung masuk ke rekening rakyat. Dengan sistem ini tidak ada rantai distribusi panjang, tidak ada lahan basah bagi oknum, tidak ada makanan yang kualitasnya dipertanyakan, dan pengawasan bisa dilakukan secara digital dan transparan. Secara hitungan logika, jika dibagi ke seluruh penduduk, setiap orang bisa menerima sekitar 1,2 juta rupiah. Bagi sebagian orang mungkin terlihat kecil, tetapi bagi rakyat kecil, uang ini sangat berarti untuk membeli makanan bergizi sesuai kebutuhan keluarga, untuk biaya sekolah anak, untuk kebutuhan kesehatan dasar. Dan yang paling penting, orang tua tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Anak-anak tidak lagi menjadi korban dari sistem yang bocor. Ini bukan berarti negara lepas tangan. Justru sebaliknya, negara bisa fokus pada pengawasan data, ketepatan sasaran, dan evaluasi yang transparan. Karena pada akhirnya, anak-anak Indonesia tidak hanya butuh makan hari ini, mereka butuh sistem yang jujur. Mereka butuh perlindungan kesehatan, dan mereka butuh masa depan yang layak. Konten ini bukan untuk menyerang pemerintah, bukan untuk memusuhi siapapun. Ini adalah kritik yang membangun agar visi dan misi yang baik tidak rusak oleh sistem yang salah dan pengawasan yang lemah. Kalau uang negara benar-benar untuk rakyat, maka rakyat juga berhak menyampaikan pendapat dan evaluasi. Kalau menurut kalian pembahasan ini masuk akal dan bermanfaat, mohon untuk like, komen pendapat kalian, share dan bagikan ke rekan-rekan, supaya konten ini bermanfaat untuk semua orang. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten berikutnya yang membahas isu penting negara, dengan logika, data, dan niat baik. Karena konten yang bermanfaat akan jauh lebih kuat kalau dibagi bersama. Salam hormat.